Soal yang pertama, pertanyaannya, apa yang Anda pahami tentang moderasi beragama? Jawabannya, moderasi beragama sederhananya adalah sikap dan perilaku beragama yang seimbang, proporsional, dan tidak ekstrim. Ini bukan berarti agama menjadi tanpa prinsip, melainkan menempatkan ajaran agama pada tempatnya, tanpa mengklaim kebenaran mutlak hanya milik satu agama dan tanpa menghakimi pemeluk agama lain. Moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama demi menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dan damai. Intinya, moderasi beragama adalah tentang bagaimana kita menjalankan ajaran agama kita dengan bijak tanpa merugikan orang lain dan tanpa menjunjung tinggi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap teks agama, konteks historisnya, dan aplikasi dalam konteks sosial yang plural. Soal yang kedua, pertanyaannya, apa pentingnya moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang multikultural? Jawabannya, Indonesia dengan keberagaman agama, suku, dan budayanya yang luar biasa sangat membutuhkan moderasi beragama untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Tanpa moderasi, perbedaan keyakinan bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan. Moderasi beragama menjadi perekat sosial yang penting, menciptakan ruang dialog dan kerjasama antar umat beragama untuk menyelesaikan masalah bersama dan membangun bangsa. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama bukan hanya pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Soal yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara moderasi beragama dengan sekularisme? Jawabannya, moderasi beragama dan sekularisme seringkali disalahpahami sebagai hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan publik, menempatkan agama sebagai ranah privat semata. Sedangkan moderasi beragama mengakui peran agama dalam kehidupan publik. Namun, dengan cara yang berimbang dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Moderasi beragama mengakui pluralitas agama dan menghormati kebebasan beragama. Sementara sekularisme dalam beberapa interpretasinya bisa meminggirkan peran agama sepenuhnya dari ruang publik. Intinya, moderasi beragama berfokus pada bagaimana agama dipraktikkan secara damai dan toleran dalam masyarakat plural, bukan pada pemisahan total antara agama dan negara seperti yang diusung oleh sekularisme. Soal yang keempat, pertanyaannya, bagaimana cara kita mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, praktik moderasi beragama bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari hal-hal kecil seperti menghormati tempat ibadah agama lain, tidak memaksakan keyakinan kita pada orang lain, menghindari ujaran kebencian berbasis agama, sampai pada hal-hal yang lebih besar seperti terlibat dalam kegiatan interfaith dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Di media sosial, kita bisa menunjukkan sikap toleran dan bijak dalam menanggapi isu-isu keagamaan, menghindari penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Intinya, moderasi beragama adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda agama dengan rasa hormat, empati, dan saling menghormati. Soal yang kelima, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa melihat peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini? Jawabannya, pendidikan
memegang peranan kunci dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Kurikulum pendidikan agama perlu dirancang secara inklusif dan moderat, mengajarkan ajaran agama secara berimbang dan menekankan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Selain itu, pendidikan karakter juga perlu diperkuat untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, respek terhadap perbedaan, dan mampu berinteraksi secara harmonis dengan sesama. Pendidikan kewarganegaraan juga perlu mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme sebagai dasar untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan damai. Soal yang ke-6. Pertanyaannya, sebutkan beberapa tantangan dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Jawabannya, penerapan moderasi beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yang pertama, adanya kelompok-kelompok ekstrim dan intoleran yang mengancam kerukunan antarumat beragama. Yang kedua, misinterpretasi dan penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan agama yang moderat dan inklusif. Yang keempat, penyebaran hoaks dan propaganda yang menimbulkan perpecahan dan kebencian. Yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Yang keenam, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi. Yang ketujuh, kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan moderasi beragama. Soal yang ke-7. Pertanyaannya, apa peran pemerintah dalam mendorong moderasi beragama? Jawabannya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong moderasi beragama. Pertama, dengan membuat kebijakan yang melindungi hak beragama semua warga negara dan menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Yang kedua, dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya moderasi beragama kepada masyarakat luas, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, dengan memberikan ruang dan dukungan bagi organisasi-organisasi keagamaan yang moderat untuk berkembang dan berperan aktif dalam masyarakat. Yang keempat, dengan menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Soal yang ke-8. Pertanyaannya, apa peran tokoh agama dalam mempromosikan moderasi beragama? Jawabannya, tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam mempromosikan moderasi beragama. Mereka harus menjadi teladan dan mengajarkan ajaran agama yang damai dan toleran kepada umat. Tokoh agama juga perlu aktif terlibat dalam dialog antar umat beragama dan membangun kerjasama untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Mereka harus mampu menginterpretasikan ajaran agama secara kontekstual dan menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi atas nama agama. Peran tokoh agama dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi sangat penting untuk menangkal paham-paham radikal dan ekstrim. Soal yang ke-9, pertanyaannya, bagaimana peran media dalam mendukung moderasi beragama? Jawabannya, media massa memiliki peran yang sangat penting baik dalam mendukung maupun menghambat moderasi beragama. Media yang bertanggung jawab akan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang tentang isu-isu keagamaan, menghindari penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Media juga bisa memberikan ruang bagi dialog antar umat beragama dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Sebaliknya, media yang tidak bertanggung jawab bisa justru memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang provokatif dan memecah belah. Oleh karena itu, literasi media sangat penting untuk memfilter informasi dan memilih media yang bertanggung jawab. Soal yang ke-10, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara ajaran agama yang sebenarnya dengan interpretasi yang ekstrim? Jawabannya, membedakan ajaran agama yang sebenarnya dengan interpretasi
interpretasi ekstrim membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teks agama, konteks historisnya, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ajaran agama yang sebenarnya selalu menekankan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Interpretasi ekstrim seringkali mengarah pada kekerasan, intoleransi, dan penghukuman terhadap orang lain yang berbeda. Kita perlu mempelajari agama secara kritis dan tidak hanya menerima begitu saja interpretasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu tanpa melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap sumbernya. Berdiskusi dengan para ahli agama dan berpikir kritis sangat penting untuk membedakan antara ajaran agama yang sebenarnya dengan interpretasi yang ekstrim. Soal yang ke-11. Pertanyaannya, apa harapan Anda untuk masa depan moderasi beragama di Indonesia? Jawabannya, harapannya moderasi beragama di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap semakin banyak orang yang memahami dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, tokoh agama, media, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya moderasi beragama, dengan meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama yang benar, menangkal paham-paham radikal, dan menciptakan keadilan sosial. Kita bisa membangun Indonesia yang damai, harmonis, dan maju. Semoga Indonesia tetap menjadi contoh bagi dunia dalam keberagaman dan kerukunan antar umat beragama.